Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Selamat datang kembali bertemu lagi dengan saya Mada di sini. Pada video kali ini kita akan mempelajari bersama tentang bab yang ke-10 dari materi fiqih kelas 12, yaitu tentang kaidah mutlaq dan muqayyad. Mutlaq dan muqayyad. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari, termasuk nanti tentang pengertian mutlaq, pengertian muqayyad, dan kaidah-kaidah atau ketentuan yang terkait antara mutlaq dan muqayyad. Kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian mutlaq. Mutlaq itu apa sih? Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Tentang mujmal dan mubayyan. Kita sudah ya, sekarang kita mutlaq dan muqayyad. Mungkin bisa diingat-ingat dulu ya materi yang kemarin, jadi nanti bisa dibedakan antara mujmal, antara mutlaq, antara mubayyan, dan antara muqayyad. Baik, al-mutlaqu ma dalla 'alal mahiyati bila qaidin. Mutlaq itu apa? Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan hakikat suatu perkara, suatu barang, suatu benda, apa saja, tanpa memandang sifat atau kategorinya. Qaidin di sini artinya batasan ya. Batasan itu ya termasuk sifat, termasuk kategori. Maksudnya apa? Lafaz yang menunjukkan suatu barang, suatu benda tanpa memandang batasannya apa aja. Maksudnya apa? Misalkan saja HP misalnya ya. Kita contohkan HP. Kalau ada orang mengatakan belikan saya HP, HP di situ itu pokoknya HP. Tanpa memandang HP-nya itu mereknya Xiaomi, mereknya Samsung, mereknya apa, itu kan sudah merupakan kategori tertentu. Nah, jadi mutlak ini bisa kita gampangnya kita pahami pokoknya ya, pokoknya HP. Nah, itu tanpa ada batasan tertentu. Jadi ketika dibilang mutlak itu kan memasukkan banyak sekali variannya. Kalau misalkan HP tadi, misalkan mawar, mawar itu ada yang merah, ada yang putih, ada yang bentuk macam-macam. Misalkan lagi jeruk misalnya, ada yang jeruk Bali, ada yang jeruk macam-macam. Nah itu. Ketika disebutkan jeruk saja atau HP saja tanpa adanya batasan tertentu, batasan merek, itu namanya mutlak. Nah, ketika sudah ada batasannya nanti namanya adalah muqayyad karena sudah ada batasan. Batasan ini maksudnya termasuk sifat, termasuk jenis, termasuk apapun. Karena kalau sudah dibatasi itu cakupannya akan semakin sedikit. Nanti kita contohkan dengan hal-hal yang kaitannya dengan ayat misalnya. Contohnya dalam ayat ini Al-Mujadalah ayat 3, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Fokus pada lafaz raqabah. Raqabah ini artinya budak. Ayat tentang zihar. Zihar itu kalau mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau mungkin ada yang belum tahu tentang zihar. Zihar itu ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, misalnya kamu itu seperti ibuku, kamu itu seperti ibuku. Maksud dia, niat dia mengatakan itu adalah untuk mengharamkan istrinya, jadi nggak boleh digauli lagi. Nah itu dilarang dalam Islam, namanya adalah zihar. Ketika ada seorang suami mengzihar istrinya, ini hukumannya adalah harus memerdekakan budak agar itu mereka berdua bisa bergaul lagi, itu harus memerdekakan seorang budak. Kalimatnya adalah fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa.
memerdekakan budak tanpa ada embel-embel apa-apa. Nah, ini termasuk mutlak karena budak kan macam-macam. Ada budak yang laki-laki, budak yang perempuan, budak yang kulit putih, budak yang kulit hitam. Misalnya ada budak yang suaranya bagus, ada budak yang tinggi, macam-macam. Tapi tidak ada embel-embel di belakangnya. Pokoknya budak. Dari sini kita bisa membarokobah ini cakupannya banyak. Maka misalkan ada seorang yang zihar kemudian sudah memerdekakan budak ya selesai, maka kewajibannya, tuntutan hukumnya sudah terpenuhi. Tapi apakah kita bisa langsung menyimpulkan seperti itu? Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan satu hukum hanya berdasarkan satu ayat saja, tapi harus mengkaji ayat-ayat yang lainnya. Jangan-jangan di ayat lainnya ada raqabah yang misalkan ada embel-embelnya, raqabah yang mukminah misalkan, atau raqabah yang muslimah misalkan, dan seterusnya. Lafaz raqabah di sini adalah mutlak karena tidak ada embel-embelnya apa-apa, tidak ada qaid apa-apa, tidak ada batasan apa-apa. Raqabah mutlak. Nah, ketika lafaz mutlak sudah ada qaidnya, maka dia menjadi muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu atau beberapa hakikat dengan batasan atau kategori tertentu. Gampangnya ya muqayyad itu mutlak yang sudah ada batasannya. Nah, ini contohnya adalah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, berbeda dengan ayat zihar yang di atas tadi. Ayat ini raqabah ini dibatasi, disifati dengan mukminah. Siapa yang membunuh seorang yang lain secara salah, maka dia wajib memerdekakan budak yang beriman. Maka di sini tuntutan hukum bagi orang yang membunuh itu tidak akan selesai, tidak akan gugur kalau dia hanya memerdekakan budak yang non mukmin misalnya. Maka dia syaratnya harus budak yang dimerdekakan harus hamba sahaya yang beriman. Nah, ini ada dua. Dari sini kira-kira cukup difahami ya perbedaan antara mutlak dan muqayyad. Jadi kalau mutlak ini tidak ada embel-embelnya, tidak ada sifatnya, tidak ada batasannya tertentu, nggak ada jenisnya tertentu. Tapi kalau muqayyad sudah disebutkan ada embel-embelnya. Sampai di sini insya Allah sudah difahami. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada dua ayat seperti yang tadi ya raqabah di atas ayat zihar. Ini sekarang ada ayat tentang pembunuhan yang tersalah. Dua-duanya menyebutkan raqabah, tapi yang pertama adalah mutlak, dalam ayat zihar disebutkan mutlak, sedang dalam ayat pembunuhan disebutkan secara muqayyad. Ini bagaimana sikap mujtahid menangani dua ayat ini? Apakah yang zihar juga harus diikutkan dengan ayat pembunuhan, artinya budak yang diperdagangkan pun harus disyaratkan beriman, ataukah dua ayat ini berlaku sendiri-sendiri? Kalau zihar ya pokoknya budak, kalau pembunuhan ya harus yang beriman. Bagaimanakah sikap mujtahid? Maka kita bahas masuk pada pembahasan selanjutnya tentang hukum lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Nah, hukum lafaz mutlak dan muqayyad pada dasarnya lafaz mutlak tetap diberlakukan kemutlakannya. Ini secara dasar. Lafaz muqayyad juga begitu. Sebelum ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Jika ada dalil yang muqayyad, apalagi dalam satu bab, maka diberlakukan adalah muqayyad. Untuk kedua ayat di atas itu nanti akan kita bahas di bawah bagaimana para ulama menyimpulkan hukum dari kedua ayat tersebut. Yang perlu kita pegang adalah secara dasar ya lafaz mutlak ya diberlakukan kemutlakannya selagi belum ada dalil yang mengqayyidinya atau membatasinya. Lafaz muqayyad juga tetap diberlakukan muqayyad sebelum ada dalil yang memenangkan kemutlakannya. Maka para ulama usul fikih menyimpulkan ada beberapa hukum atau beberapa kaidah untuk menangani dua lafaz jika satunya mutlak, satunya muqayyad. Kaidah yang pertama, al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi idza ittafaqa fis sababi wal hukmi. Jika ada dua ayat, satu mengandung ayat mutlak dan yang satunya lagi mengandung lafaz yang muqayyad, namun kedua ayat tersebut
sebab dan hukumnya sama, ya, sebab dan hukumnya sama, maka yang mutlak diarahkan kepada maksud yang muqayyad. Jadi hukumnya disamakan antara yang mutlak dan yang muqayyad. Jika, ini yang penting kita ingat ya, jika sebab dan hukumnya sama. Contohnya adalah ayat, dua ayat, Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 145. Dalam Al-Maidah ayat 3 dikatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Fokus kepada dam, ini bentuknya mutlak karena tidak ada embel-embelnya sama sekali. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Jadi darah apapun ya, darah yang ya, bentuk kental, darah yang cair, darah yang macam-macam darah, pokoknya semua macam pokoknya darah itu hukumnya haram. Ini berdasarkan ayat Al-Maidah ayat 3. Kemudian pada Al-An'am ayat 45 disebutkan bahwa yang haram adalah damam masfuhan, darah yang mengalir. Nah, darah yang mengalir itu darah apa sih? Damam masfuhan ini yang dimaksud adalah darah yang keluar ketika disembelih, ketika hewan disembelih itu darah yang mancur, itu yang dimaksud damam masfuhan. Artinya menurut Al-An'am 145 itu darah yang haram adalah darah yang keluar dari anggota badannya. Jadi misalkan kalian sedang makan sedang makan ayam, kemudian di dalamnya ada darah, paling ya sedikit banyak tetap daging mengandung darah ya, dalam daging kambing, daging sapi itu tetap sedikit ada mungkin mengandung darah. Maka itu tidak dihukumi haram karena tidak termasuk yang masfuhan. Ini menurut Al-An'am ayat 145. Menurut ayat yang pertama, semua jenis darah itu haram. Yang kedua, itu hanya darah yang masfuh, darah yang mengalir. Maka kita lihat dua ayat ini hukumnya sama. Hukumnya sama-sama menerangkan tentang keharaman darah. Sebabnya juga sama, sebab keharamannya apa ya? Karena ada dua ayat ini yang dari Allah, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan darah. Jadi sebabnya sama, pengharaman dari Allah, hukumnya juga sama, bukan satu halal satu haram, tidak, tapi dua-duanya dihukumi haram. Maka dua ayat ini yang mutlak ini disamakan dengan yang muqayyadnya. Jadi ayat Al-Maidah ayat 3 walaupun tidak disebutkan ada kata masfuh di sini, tapi tetap kita katakan darah yang dimaksud di sini adalah darah yang masfuh sesuai ayat yang muqayyad Al-An'am 145. Kenapa kita arahkan ke situ? Karena sama sebabnya, sama hukumnya. Ini adalah kategori kaidah yang pertama jika sebab dan hukumnya sama. Kaidah yang kedua, jika kita baca dulu aja. Al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi in ikhtalafas sabab. Jika sebabnya beda. Jika sebabnya beda, ini kata kuncinya. Jika sebabnya beda, juga mutlak diarahkan kepada yang muqayyad. Jadi ini bukan walaupun ya, jika ya. Lafadz mutlak disamakan dengan muqayyadnya jika berbeda sebabnya. Kalau yang beda sebabnya tetap mutlak diarahkan kepada muqayyad. Contohnya adalah ayat tentang raqabah yang di atas tadi. Jadi ada dalam kafarah zihar itu ada disebutkan kata mutlak, yaitu kata muqayyad. Nah, ini ayatnya. Dalam ayat zihar itu disebutkan kata raqabah. Jadi sebabnya adalah zihar. Hukumnya adalah wajib memerdekakan budak. Budak apa aja pokoknya. Kemudian dalam ayat yang kedua, ayat tentang pembunuhan. Sebabnya adalah pembunuhan. Hukumnya apa? Wajib memerdekakan budak yang beriman. Nah, jadi ada beda. Ayat yang pertama tentang zihar, wajib memerdekakan budak saja. Ayat yang kedua tentang pembunuhan yang tersalah, itu memerdekakan budak yang beriman. Ini beda sebabnya, tapi hukumnya sama. Maka ayat yang mutlak
Raqabah di sini juga harus diartikan raqabah yang mukminah. Maka kesimpulannya adalah pada ayat zihar kewajibannya sama dengan pada pembunuhan tersalah wajib memerdekakan budak yang beriman. Kenapa kita samakan begitu? Karena ada perbedaan sebab tapi hukumnya sama. Itu adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kira-kira bisa dipahami ya, cukup mudah untuk dipahami. Kalau masih kurang paham misalnya bagian yang mana yang kurang paham nanti bisa ditulis di kolom komentar. Kaidah yang ketiga, ketika kita baca lagi, al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyadi in ikhtalafa fil hukm. Jika beda hukumnya, sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda, maka mutlak tidak diarahkan kepada muqayyad. Mutlak berlaku sendiri, muqayyad juga berlaku sendiri. Contohnya adalah ayat tentang wudhu dan tentang tayamum. Yang pertama adalah Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ayat tentang wudhu disebutkan wajib membasuh tangan sampai siku. Nah, ada keterangannya sampai siku. Sedangkan dalam ayat yang kedua, ayat tayamum, "Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Wajib mengusap tangan tanpa ada keterangan sampai siku. Pada ayat wudhu ini muqayyad, ada keterangan dibatasi sampai siku, sedangkan pada ayat tayamum ini mutlak hanya tangan tanpa ada batasannya. Maka para ulama di sini, ini beda pendapat antara para ulama ya. Tapi mayoritas ulama ini menyimpulkan bahwa masing-masing ayat berdiri sendiri. Kenapa? Karena walaupun sama sebabnya tapi berbeda hukumnya. Sebabnya apa? Yang pertama ini sebabnya hadas, kemudian dia wajib wudhu. Nah, hukumnya apa? Hukumnya membasuh sampai siku. Ayat tayamum sebabnya ini adalah sama, hadas, kemudian ingin sholat atau ingin baca Quran misalnya, tapi hukumnya bukan dibasuh tapi diusap. Pada wudhu dibasuh, pada tayamum diusap, maka berbeda hukumnya, maka masing-masing ayat berdiri sendiri. Walaupun kalau kita madhab syafi'i tetap melaksanakan ketika tayamum tetap wajib sampai siku ya. Ini kaidah yang ketiga. Jika hukumnya beda, maka mutlak dan muqayyad berdiri sendiri-sendiri. Kaidah yang keempat, lafadz mutlak tidak diartikan sama dengan muqayyad jika berbeda sebab dan hukumnya. Ya, al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyad in ikhtalafa fis sababi wal hukmi. Contohnya adalah ayat seperti ayat wudhu yang muqayyad di atas dibandingkan dengan ayat tentang hukuman potong tangan pencuri. Nah, ayat wudhu tadi di atas ini idza qumtum ila sholati idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Sebabnya adalah hadas, hukumnya adalah wajib membasuh tangan sampai siku. Ayatnya muqayyad. Sedangkan dalam ayat tentang pencurian wassariqu faqta'u aydiyahuma. Sebabnya adalah pencurian, hukumnya adalah potong tangan, bukan membasuh tangan tapi potong tangan. Hukumnya beda, yang wudu dibasuh, yang mencuri dipotong. Sebabnya juga berbeda, yang satu hadas, yang satu sebabnya adalah mencuri. Maka jelas ini berbeda, maka ayat wudhu berdiri sendiri, ayat wudhu yang muqayyad berdiri sendiri, ayat pencurian yang mutlak juga berdiri sendiri, tidak sama batasannya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ya kalau wudhu itu yang dibasuh sampai siku. Kalau mencuri yang dipotong tidak sampai siku, tapi hanya sampai di keterangan yang lain ya, hanya sampai pergelangan tangan saja.
Baik, itu adalah penjelasan tentang kaidah-kaidah bagaimana para ulama menangani, menyimpulkan hukum dari dua ayat jika satunya mutlak, satunya muqayyad. Untuk lebih mudah difahami, mungkin teman-teman bisa membuat ringkasan yang seperti ini ya. Jadi, ringkasan hukum mutlak dan muqayyad. Jika sebabnya sama, hukumnya sama, maka mutlak disamakan dengan muqayyad. Jika sebabnya beda, hukumnya sama, itu juga mutlak disamakan dengan muqayyad. Jika sebabnya beda, jika sebabnya sama, hukumnya beda, atau sebab dan hukumnya juga berbeda, maka dua-duanya mutlak tidak disamakan dengan muqayyad. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga mampu menambah wawasan dan mudah untuk difahami. Jika ada yang masih kurang difahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.